sih mau nonton konser yang headbang sampai gila Mas Bro. Konserto nih aku bro. Konser apa? Konserto. Konserto. Kata konser tuh Nggak tahu. dingin biasanya Mas Bro. Es krim. Konfeto. Konfeto. Konserto bener. Oh iya dah. Aku bisa Konfeto. makan es krim deh. Aku tadi sudah bikin bridging loh Mas Bro. Oh iya dah. Iya. Pengen nonton konser sampai headbang jadi gila Mas Bro. Konserto. Aku Nah, mau kan cerita horor gak Mas Bang? Kayak gimana soal? Ya. Sekarang aku tak cerita ini. Gantian. Ya Allah. Jadi dua cerita. Ini salah-salah nama konser ya. Masa lalumu katamu SMA. iki menakutkan Mas Bro. Bukan horor tapi serem sih. Kejadiannya tuh aku kelas 3 ya. Aku kelas 3. SD. SMA. Kelas 3. Ini hari lagi santai-santai nih, ada mayem. Hari siapa? Hari Tanung. No comment. Iya. Bukan itu banyak lah hari Tanung kan. Oke. Hari Harto juga ada kan. Hartono ada juga. Terus aku kelas 3 kan. Terus itu dia itu antara kelas 10 atau kelas 11 lah masuknya di bangku, ada anak baru. Normal aja orang ya. Aku mikirnya Lagi murid hari. murid datang sama orang tuanya. Ya kelas 3 mah nggak terlalu merhatiin ya, bodo amat lah maksudnya. Pasti bukan anak baru kan kelas 3 ngapain juga pindah kan jarang. Udah mau UN. Kayaknya anak kelas 10 deh kayaknya. Anak-anak kayak pada ngarekannya beberapa hari setelah kemudian kan. Nanya ke adik kelas, anak baru gitu ya. Iya anak baru gitu. Udah berjalan normal. Ternyata aku lupa awal cerita, pokoknya ada kejadian tuh. Dia suka teriak-teriak nggak jelas lah. Dimanapun. Nah, aku pas mau dengar itu pertama kali di masjid. Melengking doang atau nge-scream? Nge-scream kayak nggak jelas ngomong apa, kayak ngajak ribut orang gitu. Serius? Di masjid disuruh sholat gitu. Dia malah lari-lari. Kayak orang apa ya? Kayak anak kecil lah, kayak anak kecil. Lari bolak-balik, diem gitu kan kata ustaznya. Kakak era SMA lah ya. Iya, Bisa SMA. yang ngerti lah sholat sebandel-bandelnya sholat juga pasti kan. Kalau sholat nggak berisik kan loh. Ya wis. Gak mungkin Allah Akbar. Nggak canda-candain gue tapi pas itu dia kayak kelakuannya anak kecil lah, teriak-teriak, ngapain ini gini lah, lawan. Nah suatu kejadian sore-sore, aku lagi di kamar gitu pak, kamarku lantai bawah kan, terus di depan tuh langsung jalan, terus ini teriak, woi Doraemon, dia neriakin salah satu guru, emang badannya gede, Serius? woi Doraemon, ya namanya guru manusia ya, emosi juga kan, maksudnya apa ribut, guru ini sama si murid nih. Aku ngeliat si guru ini mukul kan, brak. Emang si bocah ini duluan dia kayak, tapi mukulnya gue berantem mereka. Iya, tapi si bocah ini tuh mukulnya nggak yang kayak orang ajak berantem gimana sih? Tapi dia kayak nggak salah ya. Gak ngerti iya. Ribut beneran itu. Ribut beneran. Terus satu pukulan tuh inget gurunya, nantangin balik semuanya. Kalau sakit mana Doraemon gitu. Bocah keluar semua turun, liatin. Ustadz misahin semua kan, ini kenapa? Ustadznya guru ini dipisahin lah. Ustadz. Si Ustadz, mungkin salah satu Ustadz udah ada yang tahu ya kenapa dia ngajak ribut kan. Ya wis lah, dipisahin. Gak mudeng lah cerita abis itu diapain kemana, pokoknya dipisah jauh. Suatu hari sore di jam 5 kan biasanya anak dari lapangan udah mulai ke atas kan, balik ke asrama. Kita di bawah nih saat main basket. Ada salah satu yang suka main basket lah. Saat main, ke atas sih udah selesai yuk. Si bocah ini baru turun jam 5 ke lapangan. Lumayan 100 meter lah dari asrama. Turun atau saatnya nanti kalau dia ke bawah kita ke atas yuk bubar. Terus tapi ini di kelas hari ini ya apa maksud? gak ngerti kan beda kelas di kelas Niatnya dikerjain atau gimana? Niatnya dikerjain sama ustadznya. Biarin kalian bubar, kita bubar. Pada ribut paling. Iya dia emang suka ngajak ribut gitu, gak jelas lah. Turun terus ustadznya kayak ngeledekin, mau ngapain? Anak-anak pada mau ke atas nih semuanya rame-rame. Mau main gitu gak jelas. Biarin lah ke atas. Oh dia supaya Ustadz juga menghindari. Iya takutnya ada. Jadi keributan. Iya takutnya ribut lagi apa. Itu lah anak-anak pada ke atas ngapain di bawah kamu gitu. Apa mau main olahraga gitu. Terus suatu saat juga. Mau maghrib tuh ya? Iya wis anak-anak jamnya wis pada beres-beres lah udah ke atas. Terus anak-anak emang kadang kalau lewat dia kayak ngeri gitu loh. Kenapa sih arah kayak gitu? Kenapa sih arah kayak teriak-teriak nggak jelas. Ngajak-ngajak ribut terus. Kalau ada ustadz kayak ustadz atau jasram atau guru tuh suka teriakin, woi ngapain lu sini? Ngomong-ngomong, jarang lah yang ngomong lu gua lah. Tapi suatu saat si kepala asramanya ini, buat kepala asrama ya kepala santri cowoknya,
manggilin orang. Anak-anaknya bingung, kenapa nih, kayaknya dikeluarin nih anak baru. Anak-anak mikirnya kayak anak biasa lah, mungkin agak setengah aja ngajak ribut-ribut gitu. Apa kok lama dipanggil gitu. Terus tiba-tiba dibawa sambil dirangkul sama ustadznya depan asrama, dibawa. Set. Nah, tuh orang tuanya juga datang. Dia parkiran dari asramaku ya depan-depan enggak, depan-depan. Datang, oh makasih ambil jalan. Kedengeran dia ngomong, makasih saya udah ngejaga gini. Ngedenger tuh orang tuh yang ngomong, saya tuh udah masukin ke sekolah, beberapa sekolah tapi emang gak kuat gitu. Terus saya tuh ngomong, iya sempat juga ribut sama salah satu guru gitu, sama anak-anak juga. Sebelum masuk ke situ juga, sebelum di lapangan pernah ribut teman-temanku, diajak ribut gitu. Ngapa lu? Ya ngapain lu? Ditabuk, jatuh, tapi nyengir anjing. Kayak mana lagi gak sakit sih, tapi gak bengep anjir. Gak bengep bro, smile bro, senyum. Wah, serem jatuh anjing kata, bangsat ya orang kebal kuat anjing. Terus pas kayaknya pas yang kejadian itu yang anak-anak suruh ke atas itu, temenku nabuk dia. Tuh cuma ribut biarin aja. Sini lu bro, udah kamu naik semua. Nah itu pas lanjut lagi ke orang tua datang, cerita kan apa ya. Kita dengar atau nggak tahu ustaz nanya atau salah satu temannya nanya juga, kenapa sih anaknya gini om gini. Ya dulu katanya nggak tahu di mana tuh sekolah namanya ya, dia sempat nyiram air mendidih, nggak nyiram tapi buang air mendidih di kamar mandi, nggak tahu buangnya pelan atau ngebiur gitu loh. Katanya semenjak itu dia kayak kena gangguan gitu, nggak ngerti apa. Dibuang di apaan? Di WC ini kan? Nggak ngerti. Aku mikirnya sih kalau waktu itu aku bayangin dia ngebuang gitu ke toilet, ke pojok toilet. Aku nggak ngerti, mungkin dia ngebuang pelan atau kenceng, nggak ngerti juga. Air panas. Oh pamali cok itu. Iya. Iya pamali atau apa ya, kayak emang nggak boleh kan. Nah semenjak itu katanya ceritanya udah pindahin sekolah-sekolah. Di situ seminggu atau semingguan lah. Iya kan buang air mateng kan ya. Harusnya mungkin kan bisa dipakai panas. lainnya kan. Kalau panas kan. Ngerti aku bro. Apa aku tahu denger jadi kalau Semenjak itu aku kalau buang air panas di toilet juga pasti misi gitu. Apapun lah, mau pipis mau apa. Oh iya sih. Mau itu pasti tak permisi apa ya gitu. Tempat umum ya terutama. Gak ngerti aku bro, aku baru denger ini bro. Serem gitu bro, aku kira akhirnya itu mungkin orang ganggu. Oh tapi sebelumnya normal sebenarnya. Teriak-teriak toh. Enggak, maksudnya sebelum dia buang sebelum dia panas. atau gitu. Anak pada umumnya. Iya. Tiba-tiba aja. Nggak tahu tiba-tiba selang berapa hari nggak ngerti bu. Pokoknya enggak, dia habis jatuh tadi apa enggak lah? Ya nggak dengar aku cerita jatuh itu. Pokoknya tahunya dia sempat nggak mungkin jatuh kena kali kepala ya apa? Jadi kena gangguan kan mungkin ya. Enggak ngerti aku. Pokoknya, tapi alasan terbesar kan orang tua iya sempat mikir karena buang air panas itu. Soalnya ustadznya nyaranin coba diruqyah deh. Katanya udah. Tapi nggak ngerti lagi. Nggak ngerti lagi, mungkin ruqyahnya kurang detail atau kurang manjur atau harus ruqyah lagi, nggak ngerti. Aku nggak ngerti gitu. Akhirnya seminggu kemudian pindah bro. Ramai soal orang itu. Jadi troublemaker ya dia. Iya dia troublemaker. Tapi aku seingat banget temanku nonjok senyum bro deh. Wah itu serem bro ya nggak? Terus gak banget itu loh, aku bingung deh. Mungkin aja gak keras kali. Mungkin juga. Tapi lu dia jatuh. Dia jatuh. Ditampol doang kali. Ditampar gitu. Enggak ditampol. Ditonjok. Tonjok sama temenku. Kan ngajak ribut kan. Tonjok sama temenku. Tapi dia jatuh. Senyum bro. Mana nggak sakit lu? Nggak sakit mana? Wah. Terus sejam pas udah sholat maghrib ke atas dia kan kelihatan mana? Gak banget ini. Enggak aneh kan biasa. Pikiranku nek misalnya ukurannya yang mukul seberapa? Seaku? Tingginya seaku. Lebih kecil. Badannya lebih gemuk. Serat semasa kira. Yang dipukul? Tinggi bro. Orangnya tinggi. Sewidi lah, tapi lebih kurus sedikit. Yang dipukul? Yang dipukul ya? Segitu. Seawamu. Yang mukul. Oh, yang mukul kamu yang dipukul seaku. Serafi tapi gemukan dikit lah. Iya aku mukul kayak mukul awamu. Ush. Serem sih. Teman-teman gue emang bukan jagoan tapi emang selengan juga. Orangnya. Nah misalnya dari jatuh terus gangguan misalnya. Bro dia mukul orang yang lebih besar loh. Sampai jatuh itu berarti powernya gede banget sih. Enggak, tapi dia misalnya gangguan. Tapi kok dia sadar ngejak ribut kok sadar. Nah itu dia, aku bingung gitu. Dia ngajak ribut. Dia sadar saat pas ditonjok. Sadar. Itu bukan dia katanya gitu anjing. Sadar jawaban itu. Tadi saya ditonjok sekecil apapun. Itu bro. Kayak gini kan. Ya banget lah biru, nggak bro, mulus.
Area tinggi kok, gemuk. Sing itu tinggi banget. Area basket loh dia. Mainin basket terus. Anjing. Bukan dia, biarin. Pamali bro. Emang lagi diuji coba dia di situ, di pesantren itu. Oh, ngono tahu Iya, sih. maksudnya kalau seminggu berjalan baik, mungkin lanjutin kan. Oh, ternyata gak berjalan dengan Ya, baik. buat juga katanya ustadznya. Kendaraan di mana bro area itu bro? Nah bisa itu Nah, kira habis itu orang tuanya bawa kemana nggak tahu. Kak langsung sampai ketemu sih ya kan. Nggak ngerti aku. Orang tuanya bawa kemana lagi. Eh, Udah bisa pasrah nih. juga sebenarnya. Waktu itu aku dengar ada pasrah. Saya juga udah pasrah saat minta tolong gini. Maka belum apa? Itu kan ada di Ruki ya, Wit. Kan ada di Ruki. Pernah. Tapi kata Temen gue, si Fahmi kesakitan ya katanya. Iya. nggak kesakitan. Nah, Ngomong jujur. Oh iya. Ngomong jujur. Kalau di Rukiah harus ngajak keluargamu, mau orang tuamu, pokoknya kalau bisa sekeluarga. Kamu juga tapi sekeluarga harus ikut. Nah, nanti kebuka semua tuh. Si Fahmi ikut loh. Buka-bukaan lo ketahuan gitu. Yang penting kan kita harus jujur kan. Iya. Istilahnya. Iya, Mengakui kita tuh. Rukiah semuanya kebuka lah. Keburukan biar dibuang. Jadi kalau orang troublemaker gitu tuh pasti tanpa sengaja nyinggung Pamali sih bang. Pamali. Bukannya pamali ya, buang air juga. Gak ngerti aku berarti. Air panas. Pamali kan akeh. Pamali kan potong kuku malam-malam. Iya. Nyapu malam-malam. Terus misalnya Main maghrib tuh pamali. Gangguin hewan kayak gitu. apa main Maghrib. iya Nggak boleh. kan dikasih apa Dikasih apa? mbak uang tua kayaknya kan mesti ngasih tahu tuh. Oh iya. Iya, ada maghrib. Jadi air yang balik. colong ini. Yo, boleh. gitu kan. Jadi ingat Apa tadi? guys, gara-gara troublemaker dulu di lingkunganku tuh ada yang suka pelihara hewan liar kayak gitu loh. Maksudnya Masih makan. Spesifik Masih lah. makan. Jadi apa gitu? Macan. ya enggak, itu ya hewan di sekitaran kayak gitu loh. Oh, ayam gitu lah. Ya mungkin Kucing. kecuali nggak ayam, hidupin di kucing. hutan lindung macan ya, mungkin sih melihara macan maksudnya. Kan hewan liar. Nah, nang taman safari mungkin melihara jerapah. Iya sih. Ada yang ngasih makan badak bercula 2. Wah, ini badak anjing. Nah, yes, pokoknya hewan-hewan kayak ayam yang sengaja dilepas, bukan yang dikandangin. Oh, pecinta hewan ya. Ya dia tuh sebenarnya mungkin suka berbagi ya orangnya. Jadi ada makan lebih itu daripada dia buang ke tong sampah terus dimasukin kaleng terus sampai nyangkut kepala gitu kan dia kan nggak mikirin. Dia tuh dikasih wadah makan disediakan di belakang rumah. Dikasih pokoknya seadanya lah ya. seadanya. Jadi yang hewan yang makan pun gampang gitu loh. Iya. Gak peduli dia siapa yang mau makan gitu. Itu udah terus ada nih beberapa anak tuh yang di lingkungan situ tuh kayak liatin hewan-hewan makan di situ digangguin kayak mungkin karena masih kecil Bocah ya, iseng. Ya suka lah. Dia suka lah. tak dikejarin lah atau dilempar meskipun nggak kena kan ganggu juga. Ngagetin lah. Nah kebetulan tuh klimaksnya tuh waktu ibu ini tuh sudah bilang gitu loh. Waktu mereka ngelempar tuh dibilangin ya halus sih bilangnya kayak Dik jangan apa mereka kan juga makhluknya Allah juga toh jangan diganggu kayak gini tapi apa sih bu kita ngelempar juga nggak kena gitu. Iya. Terus mereka lari. Terus mungkin ibunya mungkin bukan pertama kali dan terakhir kali ya ngomongin itu maksudnya dia kan sering ya pasti. Ya udah terus dari suatu momen kebetulan hewan-hewan itu ya bukan kebetulan ya mungkin kebetulan ya ngumpulnya makan itu pas maghrib gitu. Nah, lewat lah, wah sepi nih, nggak mungkin kita kena omel. Sepi nih, gangguin lagi, tak lari gitu kan. Sampai tiba-tiba ada yang lempar nih, giliran mau lempar, tak mereka lari, ada yang kelempar, salah satu orang. Ada yang kelempar. Bocilnya tuh ada yang dilempar batu lagi gitu. Terus Tapi gak batu kali kan gitu. Wadaw. Kerikil-kerikilnya udah kan maksudnya. Kerikil aja. Tak, aduh, sama mau cari aku. Oh. Gak terima kan. Kena punggungnya, dia lari kan. Belakangnya. Semua yang ngomong. Gak ada, kita lari bareng kok. Iki loh, merah punggungnya. Wah, keros tuh berarti. Atau dia nggak pakai baju? Iki loh. Wah, lebih gak make sense. Kaos lah.
Perih lo iki nang. Oh iya, so ngomong ya. Mereka berantem. Belajar tuh. Mereka berantem sendiri terus. Yes, balik sih. Besok lagi, kayak gitu lagi. Saiki anu ya. Satu lihat dari sana, jangan-jangan ada yang lempar balik. iseng lempar. Satu lempar, cetak. Dilempar lagi dari bayangan apa tempat berkumpulnya hewan-hewan makan itu ada batu keluar gini, tapi nggak kena mereka. Mungkin karena ngelemparinnya karena yang lempar tahu nggak dia dilihat ya, mungkin cetok gitu. Takut yang lihat. Ada batu rek yang ini batunya sampai dipegang tuh itu loh, kan batunya tak lempar tadi. Serius kalau iya lempar mana? Tak kentang, jadi ngelari lagi, dilempar lagi, cetuk gitu lagi. Waduh, kayak akhirnya kan mepet kan memang gelap tuh, mepet, dilihat gak ada siapa-siapa mana. Ya wis lah, terus akhirnya bikin strategi yang lainnya sembunyi, satu tetap stay, kan? Liatin gini dari samping, dia lempar, tetep, terus lari, tetep ada lempar balik lagi. Sampai di suatu momen mereka ini kayak lihat, kok kita lo nggak pernah lihat ada orang di sana. Apa salah satu stay aja ya, mau yuk enggak diterkam ya apa kan. Kebetulan ada cili-cili. Kebetulan di belakang rumah itu ada dinding setengah tinggi. Cili-cili. Dinding setengah tinggi. Sasi ini lho saka nae. Lah sing siji, ya kan Karim Melayu kan habis lewat. Sini ditumbalin enak. Besoknya mereka ngumpul syahdu gitu, apa hewan-hewannya makan, dilempar. Cetuk gitu. Tiba-tiba itu yang dua orang yang ngintip itu lihat ada hitam-hitam bergerak. Cetuk. Anjing. Salah mikirin lagi anjing. Bayangin bangsa anjing. Tekan di sing Dia keluar dari kan itu kan gelap tuh. Iya. Ya, dia lihat ada hitam-hitam bergerak aja. Cetuk. Wah. Gak mungkin ayam dong Mas. Gak mungkin ayam kan gua doang tuh ya. Lempar jatuh. Iya. Maksudnya cerita awalnya kan gitu. Terus mereka ketakutan toh. Salah satunya kan kan sempet gitu. Bayangannya noleh. Seret. Ada kayak dua lampu gitu loh. Berjajar gitu. Seret jadiin mereka. Seret hilang. Aduh jadi aku ngeri. Matanya lama nggak? Sorry. Serem anjing tuh, sumpah. Aku bayangin kayak apa ya? Kayak semega. Bocah iseng gitu, semua ya sih. Kemari. Terus sampai mereka kan kayak kaget terus dia noleh dia begini ngomong kan. Apa aku mama nggak ngerti. Hitam pokoknya kan. Ya iya kan. Peteng kali. Cuma kan itu tadi ada dua lampu yang bergerak terus bergerak kayak mata gitu loh. Dalam mana ya dah? Kawan ya. Si satu ngeyel. Ada satu pengecut dan satu ngeyel kan di satu sebuah cerita. Yus, nanti aku mulai apa belayu ya pokoknya. Dia naik gini, seret. Di depannya dua lampu nih. Anjir. Dari situ wes kucing dan ayam itu wes nggak pernah terkena gangguan lagi. Bangsa. Tapi ya yang ngintip itu akhirnya katanya sih panas. Iki apa jenenge? Lokasinya itu perumahan, perkampungan desa apa ya apa ya? Jadi tempatnya itu di lingkunganku itu emang rumah sama rumah itu kayak deket aja. Jadi ada yang ini pintu ada pada depan. Tapi ini punggung rumahnya orang lain. Loh. Terus jadi belokan di sini tuh jalan keluar kayak gitu loh. Lah modelnya tuh kayak gitu. Tapi serame kampung ini. Apa sih ada kebun? Kamu kan aneh, nggak ada kebun. Jadi bener-bener kayak ini rumah di belakang kita tuh ada sisa space setengah meteran gitu loh.
Ya itu tempat makannya itu taruh di situ. Kan itu kan jelas penuh bayangan. Wah, jadi arek-arek ceritanya lewat iseng. Bisa. Terus biasanya ngono soalnya semakin di sini ini semakin gak teli ada ciliu ya kan. Itu loh. Lah iseng kan sekali 2 kali. Kebetulan ada tembok sih bisa mereka intip. Nah, yang intip yang terakhir itu panas 7 hari. Gua pamali termasuk dulu Pak. Yo pamal maksudnya ini dikanan wong tua iku manut to. Oh, Terus yo tau orang tua Gak itu perlu lah ganggu-ganggu hewan makan. Iya, Gak perlu lah. Kalau maksudnya saya iseng pengalaman itu akeh lah ya iseng ya misalnya bobol rumah. gak maling Jangan dia dipukuli. maling. Maksudnya iseng itu misalnya yo sawatan awakmu dhewe lah maksudnya. Iseng juga rata-rata sekali 2 kali, Bro. Gak kalau izin tuh giniin temen kita aja lah. Ya. Giniin aja lah. Iya, itu doang aja iseng. Kalau lempar-lempar. Nanti bisa korek. Nah, pamali. Ya kok nih satu ya, terakhir ya. Nah, Nyapu malam-malam ya. ya Wah, Caranya nyapu malam-malam iki. si pamale. Ya sebenarnya mungkin karena nek kita bicara logika yo. Sama kayak potong kuku malam-malam sih. Karena mungkin zaman tahun bapak ibu kita, nenek kita kan listrik kan ya belum menyeluruh, minim lampu. lah. Lampu kan gak kayak sekarang 30 watt sih menerangi ya kan. 1 kotak 30 watt. intinya kalau gelap wis minim kegiatan aja nggak? Iya betul. Soalnya kita gak tahu kan misalnya nyapu ada cincin jatuh ke sapu kebuang. Kuku malam-malam gak kelihatan kena berdarah. Akhirnya kan celaka tuh. Itu baik lah sebenarnya. Cuma kan dulu ya mungkin ya gitulah ya. Anu ya apa namanya? Aku dulu kayak iso tidur siang ya pasti sengkok mbulu ya ngono kan biasanya kan aku tahu gitu. Pamale nyapu malam kan, ngapain juga nyapu malam? Apa yang mau disapu nggak kelihatan. Nah, takutnya ada benda berharga atau jarum kita kan nggak tahu ya. Nah ini nyapu malam, soalnya nyapu malam. Ini tahun background ceritanya sih ya. Ini tahun mungkin 90-an lah. Ini salah satu orang yang tak kenal. Keluarga, masih keluarga. 90-an dia lulus kuliah. Kerja fresh graduate lah ceritanya. Om berarti? Om apa mas? Gak salah kan spesifik. Iya, bahasa spesifik lah ya. Sebut saja dia perempuan nih, perempuan. Sebut saja Sebut dia saja. Lady Sun. Aduh, hero tuh. Sebut saja dia Angela. Bunga, kapok. Tak tahu lah semua. Sebut dia. Bunga nih. Ojo Oh belum. Reina. Lapus saja dulu jeneng. Nah, bunga gue jeneng. Set ngene gitu. Bunga nih, dia dapat kerjaan karena kan dia tuh dari kota kecil, Pak. Kota kecil yang ya mungkin waktu itu daerah situ Gini. enggak dong, kecil banget tuh. Segini. Peluang kerjanya mungkin susah kali ya. Saya susah. Merantau cerita nih. Merantau ke kota dekat situ yang lebih besar lah, lebih peluangnya lebih banyak. Dapatlah satu kerjaan, memutuskan untuk ngekos. Wes gak setuju bro, wes gak usah lah nduk. Sedikitnya enggak buka popo, kerja merantau lah. Dapatlah dia satu kerjaan ini. Nanya dong akhirnya ngekos daerah mana, daerah di sini lo murah, di sini murah. Dapatlah satu kos-kosan. Aku inget nih ceritanya. Nama kos-kosannya itu tepi sawah. Ya. Jadi kan tepi sawah. Oh. Jadi ada jalan anu lah ya, jalan apa? Setapak. Bukan jalan desa kan lho. Batu-batu apa jenis? Pavin. Bukan. Apa sih namanya? Apa Apa kerikil? sebutannya yo? Pematang sawah. Gak. Gimana? Apa aja? Apa sebutannya jalan si kerikil-kerikil itu? Ya bisa. Oh iki. Ada sebutan ya. Ada sebutan deh. Aduh. Apa sih jenenge? Makadam. Makadam. Jalan Makadam dulu sih pasir. Kerikil pasir, Jalur pinggirnya batu. ku sawah. Heeh. Kosannya dia sebelah kiri nih, jadi berhadapan sawah. Ya kos itu cuma zaman 90-an zaman dulu yo. Jadi emang ada satu, aku gak ngerti bentuk kosannya, ceritanya gak tahu pastilah. Tapi yang pasti bukan kos-kosan tingkat yang kayak zaman sekarang. Kos-kosannya banyak, ada depannya ada 3 kamar, sebelah ada 2 gitu model. Rumah sederhana lah ya. Terus depannya ada halaman cukup luas, ya, rumah zaman dulu Iya, namanya. lama itu. Ada tuh ada pohon mangga gede, pohon rambutan, rumah zaman dulu. Hah,
banyak lah pesen ibu gitu orang tua ya sendiri ngomong kok hati-hati yo jangan ini jangan gue kasih tahu banyak salah satu nih termasuk ya mungkin obrolan lalu ya cuma sekedar obrolan gak serius gitu maksudnya temen lu yo hati-hati lo pokoknya macam-macam di kota orang kalau di pertama kali pokoknya hati-hati jangan lupa ngabari ibu telepon toko wartel kayak aku bukan ngerti lah zaman dulu wes dapat dari kosan dari temennya kosan itu. Kenapa kosan pematang sawah ini? Tepi sawah karena kosan ini murah. Murah dan ya dibilang jauh nggak terlalu, dibilang dekat juga nggak sama tempat kerja deh. Seenggaknya kalau dia jalan kaki berangkat subuh gitu bisa lah jalan kaki, bukan yang jauh banget. Di sini aja budget gitu murah. Kalau oke. Ada tadi di situ sing anak kantor di situ. Oh ada aman. Ada 2 orang di situ. Datang dia. Ada mbak satu kamar kosong di bagian belakang dekat sama kamar mandi. Kosan putri kok ini jadi aman lah. Pintu dikunci. Gak boleh bawa cowok gitu lah kosan putri peraturannya. Wes dia tinggal di situ. 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu nyampe 2 minggu aman. Gak ada masalah. Terus karena posisinya jalanan masih pasir, terus angin dari pematang sawah kenceng ya, jadi berdebu. Kamarnya dari, depannya sering kotor. Meskipun di belakang. Tapi belakang itu maksudnya tetap menghadap luar, bukan yang menghadap ke samping atau kanan gitu. Menghadapnya tetap ke jalan raya utama. Maksudnya dia tetap dikelilingi sawah. Sering berdebu, sering kotor lah. Sering kotor pokoknya. Sampai dia pulang malam-malam dia risih gitu lihat ini. Kotornya di depan kamarku ya. Emang dia bukan orang yang bersihan sih nggak terlalu. Cuma karena lihat ngono pulang nggak enak ya. Lampu remang-remang 3 watan kuning, ngono lampu-lampu ngono tuh. Iya, di sangganya. Waduh, iya ruwet zaman di desa ya. Iya, bro. Laro-laro terus Saingan Serangga sawah. Iya terus ono, oh iya bener-bener mungkin ono bekas-bekas laron juga kali ya. Tor. Akhirnya mulai wis tak biasakan aja. Berangkat nyapu, pulang nyapu cek kelihatan tetap bersih gitu, cek enak ditinggali. Toh dia juga baru pertama kali ngekos, baru pertama kali keluar kota. Ikutan jaga lah ya. Wis sudah mulai semenjak malam itu dia nyapu. Nah ini kejadiannya besok ya, itu kan background-nya kan. Iya. Besoknya pagi dia bersih-bersih mau berangkat itu. Bangun subuh, azan itu dari sholat subuh, bersih-bersih, mandi segala macam berangkat. Pulang deh, karena harus bersih tau, bersih sapu kan pagi, tinggal dikit-dikit lah. Dia notice sih, bendenya nyapu dekat kasur itu selalu ada rambut. Wah, yang mulai merinding nih. Selalu ada pas pagi malam nih. Malam nih. Awalnya dia sadar itu nyapu sampai depan pintu, loh ini rambut siapa? Nah, kenapa ada pertanyaan rambut siapa? Rambut DE. Karena yang dia temukan itu rambut yang cukup melingkar-lingkar cukup panjang. Kayak rambut keriting melingkar panjang gitu. Sedangkan dia waktu itu potong bob, potong yang pendek gitu loh. Potong gak ngerti ya sebutannya apa ya, potong pendek. Shaggy ya, jangan dulu shaggy sebutannya. Kalau rambut, putih sopo. Cuma satu. Mungkin potongan apa? Sapunya. Potongan sapu, gitu kan gak ngerti. Wes, gak mikir. Dan itu gak tiap hari ya maksudnya, bukan tiap hari nemu lagi enggak. Jadi berselang 2-3 hari nemu lagi. Dan tiap nemu itu nambah jumlahnya. Dari yang satu tiba-tiba jadi berapa helai. Nah puncaknya adalah setelah berapa bulan, cukup lama prosesnya. Dan selama berbulan-bulan gak ada gangguan apa-apa, bukan yang dia ditakut-takut. Mungkin ada tapi dia gak cerita ya, gak tahu. Tapi yang bikin highlight ceritanya itu yang diceritain soal rambut ini. Suatu klimaksnya, puncaknya, dia nemu dari yang 1 helai, 2, 3 helai, sampai dia nemu segerombolan, gumpalan. Rambutnya sampai gumpal. Bangsat. Anjir, gumpal. Bukan yang gumpal tebel kayak potong rambut ya maksudnya. Dia nggak insecure. Banyak gitu. Dia nggak insecure, dia rontok. Enggak, karena panjang bro. Aneh kan? Maksudnya rambutnya pendek. Saya jatuh. Sampai dia nyari di kasur. Apa mungkin aku tidur rambutku rontok? Sampai kepikiran maksudnya
Apa iki rambutku sendiri gitu loh. Di kasur dicari, gak ada. Jadi berarti gak hanya tahu. di sekitar kasur. Jadi sekitar, ya kan kosan kecil ya. Ya. Kosan segede iki lah, kosan kecil di pinggir-pinggir kasur, di pojokan gitu-gitu loh mulai. Sampai, oke bukan dari satu tempat ya, maksudnya bukan satu tempat menggumpal gitu ya. Iya. Maksudnya dikumpulin Ya pas aku nyatu. set, tiba-tiba lucu loh. Kok akeh ternyata, banyak. Wes dari situ dia mulai mikir, ini aneh bro. Dia bukan orang yang takutan ya. Dia bukan takut, aduh yo, enggak deh, gak takut. Nanti cuma mikir ini dari mana. Jatuhnya rambutnya dari mana. Temen nebe. Nah, kok gak ngerti deh waktu. Tapi yang bikin dia notice ada lagi nih. Ceritanya sing, wah aku ceritanya kayak sing temenan ta, beneran loh kejadiannya kayak suatu malam dia tuh memutuskan hari libur sore dia main ke, karena di situ ada 2-3 orang, dia harus kenalan segala macam. Nggak ada setiap malam gitu. Serius ah? Iya. Anjir. Jangan malam. Serius tak? Serius. Bro aneh bro. Yang bu. Oke. Itu tainya nggak keluar. Aku WC. Oh iya sih. Suatu sore sampai malam lah, dia ini di kosan temen nih. Dia kan nggak tahu kejadian rambut ini kapan. Iya. Kayaknya siang setan. Dia mikirnya ke arah setan waktu itu, ke arah setan. Nah siang kayak gak mungkin setan siang-siang. Apa menjelang maghrib ya. Dia sore-sore main siang lah, dari siang main di kosan temennya. Ditungguin kan sampai siang kan. Jadi dia itu bener-bener jaga nih gitu loh. Dia rambutnya dari mana. Sore dia keluar. Pulang gak terlalu malam. Ya menjelang maghrib. Tapi kan namanya desa ya bro. Sepi. Pematang sawah lagi kan. Sepi kan otomatis. Yang lawas itu juga gak banyak lah. Mulai dulu motor kan juga semua orang bisa naik motor kan. Masih punya motor kan susah kan sih. Maghrib wis pulang. Nah lampu kosan itu selalu dimatikan. Aneh. Air. Anjing seorang itu sumpah. WC mu serem masalah sumpah. Lah air dari kamar mandi sebelah kan gede kan. Sorry guys, kita sempat terdistraksi. Suara-suara yang mengejutkan hati guys. Serius ini serius. Serem ya maksudnya. Serius. Jam berapa sih? Jam berapa? Kita 12 lah. Waduh, Nah terus dia itu jendela dulu. Itu gordennya gak ditutup sama dia. Kan gelap toh dalam. Iya. Dia ngintip. Masih ada lah remang-remang dari lampu. Lampu pohon depan itu kelihatan masuk ke kamar. Ih serem banget. Mau males waktu itu cerita ini. Pas dia ngintip gini. Dia mau sengaja kamu, tapi misalnya dia gak lihat apapun ya wis lah gitu dia mas. Tapi masalahnya dia lihat. Pas dia ngintip gini, ada yang duduk di kasur. Tapi kelihatan cuma siluet bayangan. Karena kan lampunya samar-samar. Ada, waduh merinding aku bro. Jadi bener posisi kayak gini, persis kayak gini. Aku bayangan aku dengar ceritanya ya. Ngintip di jendela, ada yang duduk di pinggir situ. Ada yang duduk, bentukannya pakai sewek. Pakai apa? Pakai sewek apa ya? Sewek apa? Kebaya lah. Kebaya. Kebaya orang tua zaman dulu gitu. Model orang tua. Rambutnya panjang. Tapi panjangnya pun dia menggambarkan ya. Jadi duduk, kepala agak maju gini, terus rambutnya turun ke bawah gini. Panjang. Terus dia sambil nyecer pakai tangan ini. Anjing merinding kan. Wah, tadi dia cerita ini. Anjing. Terus, jadi dia panjang ini, nyecer gini. Nah, yang bikin terus menjelang maghrib, surup-surup kan? Iya. Surup-surup bisa sholat-sholat di masjid. Dia gak hilang, dia terpakungannya. Nah, yang bikin dia lari sekencang-kencangnya dari kamar, lari gedor-gedor kamar temennya adalah ini. Mlebu ondo. Anjing bangsa dapat ikan anjing. Anjing.